Bagaimana Yesus ketika usia 13 sampai 29? Bagaimana hidupnya Yesus pada saat itu? Begitulah kalian harus hidup. Ya justru itulah. Kami Apanya? ikuti ajaran Yesus. Kami Ya, hidup mana sesuai. ajarannya? Usia 13 sampai 29 mana ajarannya yang kalian ikuti? Itu nggak penting loh Bang Zuma. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Satu sih 13 tahun sampai 29 tahun itu nggak penting loh. Kenapa tidak penting? Karena tidak tertulis. Ya iyalah, nggak mungkin harus semuanya dituliskan. Nah, kenapa nggak dituliskan? Kenapa nggak dituliskan? Kan udah jelaskan tadi. Karena tidak ada saksi hidup yang bisa menjadi narasumber oleh penulis. Gini loh. Halo, Bang Zuma. Ya bang. Masalah pertanyaan tadi ini aku jawab ya. Yang mana lagi tuh? Masalah itu tadi. Usianya Bang Zuma Yesus. bilang tuh Yesus bisa usia 13 tahun sampai 29 tahun. Ini aku jawab ya. Ya. Oke, dengar baik-baik ya. Ya. Kalau Yesus umur 1 sampai 12 ada di Alkitab, umur 12 sampai 29 Yesus tidak ada di Alkitab, kemana Yesus umur 12 sampai 29? Ya Yesus umur 12 sampai 29 nggak kemana-mana, ada di kampungnya di situ, hidup normal. Nah kenapa tidak tercatat? Karena yang Tuhan ingin tercatat di Alkitab, yang Tuhan ingin orang mengerti gitu, yang penting menurut Tuhan. Nah ini ada ayat. Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Kata siapa? Dijelaskan. Nah, udah jelas kan? Nggak jelas? Masa nggak jelas? Iya dong, nggak usah dicatat semua. Yang penting-penting aja. Ngapain usia sekian, ngapain usia sekian. Jangan juga diceritakan pada saat dia kentut, pada saat dia beluga, pada saat dia tidur. Nggak usah diceritakan yang itu. Ceritakan visi misi pengajarannya di usia itu, karena itu adalah usia krusial. Ngapain dia di usia itu yang harus kita tahu. Bayangkan Bung, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 19, 20. 20 bayangkan. Berapa tahun itu? Hampir 20 tahun. Ngapain? Nggak penting juga Bang Zuma. Kok nggak penting pula? Tadi alasannya mesti harus kalau semuanya masih dicatat banyak loh. yang ingin kukabarkan tentang Yesus, tapi apabila aku kabarkan semua itu maka kayaknya dunia ini tidak muat. Ya jangan juga kau sebut semua. Pada saat itu dia kentut, jam sekian dia meludah. Nggak usah. Yang penting-penting saja sesuai dengan misinya sebagai juru selamat. Apa yang diajarkan pada masa itu. Karena dalil kitab saudara yang saya katakan tadi, 2 Yohanes 1. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Bagaimana Yesus hidup? Bagaimana Yesus hidup ketika usia 12 sampai 29? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Berarti Kristen adalah orang yang gagal menjadi pengikut Yesus. Kenapa gagal? Karena Kristen tidak tahu apa yang Yesus lakukan pada saat usia seperti itu, sehingga Kristen tidak mengetahui mau melakukan apa. Karena usia 13 sampai 29 Yesus tidak diketahui ngapain. Berarti kalian gagal untuk menjadi pengikut. Karena Anda tidak bisa hidup sebagaimana Yesus hidup. Anda tidak bisa hidup seperti Kristus telah hidup. Coba. Anda gagal. Bagaimana sekiranya di usia 13 sampai 9 ternyata Yesus itu adalah pemain bola. Nah, sementara kalian penari latar. Ya nggak cocok lah. Harus sesuai dengan bagaimana Yesus hidup. Begitulah kalian harus hidup. Oke. Gimana dong?
Gimana tadi pertanyaannya? Yesus di kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 6. Wajib hidup, Kristen wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Bagaimana Yesus ketika usia 13 sampai 29? Bagaimana hidupnya Yesus pada saat itu? Begitulah kalian harus hidup. Ya justru itulah. Kami Apanya? ikuti ajaran Yesus. Kami Ya, hidup mana sesuai- ajarannya? Usia 13 sampai 29 mana ajarannya yang kalian ikuti? Itu nggak penting loh Bang Zuma. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Satu sih 13 tahun sampai 29 tahun itu nggak penting loh. Kenapa tidak penting? Karena tidak tertulis. Ya iyalah, nggak mungkin harus semuanya dituliskan. Nah, kenapa nggak dituliskan? Kenapa nggak dituliskan? Kan udah jelaskan tadi. Karena tidak ada saksi hidup yang bisa menjadi narasumber oleh penulis. Gini loh. Apa Kan itu? udah jelaskan di sini di Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua. Iya, jangan kitab yang juga harus ditulis satu persatu, Bang. Tulis aja yang penting, sebagaimana kedatangannya di atas muka bumi ini sebagai juru selamat. Ya justru Tulis itulah yang penting ditulis. Hah? Jadi Justru itulah yang penting yang ditulis. Seperti Jadi pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus yang dilakukan. Kan gitu. jadi Kalau dia masalah umur 13 tahun, kalau masalah umur 13 tahun sampai 29 tahun enggak terlalu penting lah. Jadi usia selama 17 tahun tidak ada yang penting dalam hidup Tuhannya, ketuhanan Yesus selama 17 tahun itu tidak ada yang penting. Enggak terlalu penting juga. Yang penting kan pekerjaan Tuhan Yesus itu yang harus diberitakan. 17 tahun. 17 tahun. Tuhan Anda kemudian hilang sejarah hidupnya. Anda katakan tidak penting. Bukannya hilang. Kan biar Kalau hilang mana? Tuhan Yesus kan tetap di tempatnya. Kalau tidak hilang mana? tempat Kalau asalnya. tidak hilang mana? Hah? Kalau tidak hilang mana? Ya tidak hilang ya. Tuhan Yesus kan tetap di tempat asalnya gitu loh. Yahudi. Iya saya tahu. Itu ngapain? Ia mengikuti sesuai ajaran tradisi Yahudi. Kan udah aku jawab tadi. Berarti Yesus usia 13 sampai 29 hidup secara Yahudi, betul? Iya. Berarti Kristen harus hidup secara Rohani. iya. Yahudi secara rohani. Jawaban pamungkas. Secara Yahudi lah. Mana sih lu? Oh, iya. Iya kan Tuhan Yesus kan mengikuti ajaran tradisi Yahudi kan karena tinggal di situnya. Karena lahir di situ. Sekarang perintah dalam kitab saudara, barang siapa yang mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Anda Ya, justru mengatakan itu. Yesus telah hidup secara Yahudi. justru Berarti itu, barang Bang Juma. siapa yang mengaku dia ada di dalam Yesus, maka dia harus hidup secara Yahudi. Pertanyaan saya, apakah Anda hidup secara Yahudi? Bukanlah. Nggak ngerti loh. Gini dengar. Berarti Anda adalah bukan domba. Berarti Anda adalah serigala yang nyamar domba. Karena ternyata Anda tidak hidup secara Yahudi. Sedangkan pengikut Yesus harus hidup secara Yahudi. Mbak masuk pojoknya. Tapi teman kita ini Yahudi rohani. Gini loh. Gimana? Kita hidupkan sesuai kerohanian Tuhan Yesus Kristus. Nggak mungkin juga kita mengikuti ajarannya orang Yahudi karena kita di luar Yahudi gitu loh. Nah, justru itu Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk orang Yahudi. Matius 24 nomor 25.
Matius 15 nomor 24. Justru itulah Yesus mengaku itu. Nah, Anda tidak bisa karena Anda Kristen, Anda bukan Yahudi. Makanya Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Anda nggak bisa kan hidup secara Yahudi? Nggak bisa. Ya memang, karena Anda bukan Yahudi, Anda bukan pengikut Yesus. Begitu saudara. Kan udah dijelaskan tadi, kita juga nggak mungkin lah mengikuti ajaran orang tradisi Yahudi karena kita di luar Yahudi. Tapi kalau kita mau mengikuti ajaran Tuhan Yesus, jelas kita ikuti karena Saudara, saya mau tanya saudaraku ini. Murid-murid Yesus itu hidup secara Yahudi enggak? ya hidup secara Yahudi karena mereka tinggal di sana gitu loh. Tapi kalau soal kerohanian, mereka hidup secara kerohanian Tuhan Yesus Kristus gitu. Iya enggak. Saudara, teman-teman, murid-muridnya Yesus, apakah hidup secara rohani? Iya. Apakah hidup secara Yahudi? Iya juga. Karena mereka tinggal di sana. Berarti Kristen ini tidak hidup secara Yahudi, betul? Ya iyalah, jelas lah karena kami di luar Yahudi. Nah, itu dia makanya. Berarti betul lah kalau Yesus itu diutus hanya untuk orang Yahudi. Sementara Bukan hanya Anda untuk bukan orang Yahudi loh, tapi seluruh manusia. Tuhan Yesus bukan cuma orang Kristen ataupun di mana orang dalilnya? Yahudi. Di mana Tapi dalilnya? itu seluruh manusia. Di mana dalilnya dia diutus untuk seluruh manusia? Ya itulah sesuai ajarannya. Beritakanlah Injil ini kepada seluruh umat manusia gitu loh. Loh, itu dikatakan kepada umat manusia ini mana? Di mana dalilnya? Kan berarti jelas di situ. Tidak ada dalilnya begitu, manusia, gitu. saudara. Tak ada dalilnya dikatakan seluruh manusia, mana ada? Ntar ya, ntar aku cari ini. Mana? Satu tahun lagi ya. Mana? Mana dalilnya Yesus Nama diutus? orang ngatu sih, baru sih cuma online. Di mana dalilnya Yesus diutus untuk seluruh manusia? Tidak ada. Lanjut dulu Bang Andi.